Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inspirasi Mutu UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini adalah episode dari sekian episode yang telah kita buat untuk melakukan podcast tentang apa yang terjadi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Salah satunya adalah tentang penyusunan rencana strategi bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya. Kenapa harus menyusun rencana strategi bisnis? Karena rencana strategi bisnis itu salah satu kompas untuk melakukan pengembangan UIN Sunan Ampel ke depan sebagai world class university. Ini bukan hanya sekedar jargon, tapi sebuah cita-cita yang akan dicapai oleh UIN Sunan Ampel ke depan. Baik, saya hari ini bersama dengan Ahmad Fauzi. Tadi saya juga sudah podcast dengan Bu Mirina. Saya kadang-kadang jadi narasumber, kadang-kadang jadi apa ini namanya? Host ya, ada host ya. Siapa dulu? Oh ya, sebentar kan kita action dulu. Kalau nggak action kan kurang keren. Saya podcast di sini juga lama. Ya, pengantar Aku itu cuma batin. Iya. Ya, pengantar itu memang harus keren, Pak. Kalau nggak keren kan tidak tertarik. Baik. Saya kemarin melihat kedua orang ini. Yang pertama adalah Pak Ahmad Yusuf. Saya tidak mau nyebut 3 Ahmad ya. Karena sudah sering lah. Ya. Ganti trio channel sendiri. Ya. Gawat. Ya. Nah, yang pertama Pak Ahmad Yusuf ini adalah sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebelahnya adalah Bapak Ahmad Lubab, koordinator Pusat Akreditasi dan Pemeringkatan Internasional. Jadi yang internasional. Pemeringkatan. Iya, stop. Iya kan internasional, diperingkatkan internasional. Saya ingin mengulik tentang RSB itu. Memang saya kemarin secara tidak langsung memang tidak terlibat, tapi hati saya tetap terlibat. Iya. Ruhnya ada di situ. Tentang RSB saya tanya dari Pak Yusuf atau Pak Lubab, nanti yang bisa bergantian, boleh lah, bebas itu. Rencana strategi bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya, sebenarnya apa yang mau disusun di RSB itu? Ya. Pak Yusuf Lubab, sekretaris ya? Iya, Sekretaris RSB ya, tim. Saya belajar bikin rencana strategis itu dari beliau, Pak. Oh iya. Kok bisa itu? Iya, waktu dulu, Pak. iya. Waktu saya belum tahu apa-apa itu, Pak. Beliau itu kan bisnisnya itu. Waktu saya diajari bahwa untuk bikin rencana itu harus ditetapkan dulu mau kemana, posisinya sekarang di mana, terus baru ngatur supaya bisa nyampe. Iya. Gap ya. Iya, ada gap analisis. Beliau yang ngajari, Pak. Iya. Jadi harus terlihat lebih hebat dari kita, Pak. Iya ini. Dosen. Iska jadi podcast. Ini kan podcast. Iya, sudah. Lanjut dulu. Ini penasaran saya kan. UINSA itu kan itu penasaran. Sekarang tadi itu loh berangkatnya dari mana ke mana ya, itu kompasnya dari mana dia? Karena di UINSA itu kan induknya banyak, Pak, sekarang, Pak. Jadi dari sisi lembaga akreditasi ada PT, ada LAM-nya itu, LAM-nya banyak. Kemudian kita juga punya banyak induk, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Keuangan, ada PAN-RB, dan lain-lain. Kemudian kita juga ingin menuju ya ke tataran yang lebih tinggi lagi, internasionalisasi. Sehingga di RSB yang tahun ini ya, untuk 5 tahun ke depan ini kita coba untuk melakukan baseline itu terhadap beberapa indikator yang ada di beberapa induk tadi ya. Ada ikuti APS BAM PT, APS LAM, ikuti APT, kemudian ikut ke tagihan dari PAN-RB, tagihan dari Kementerian Agama, tagihan dari BLU. Tambah kita juga mulai melihat apa sih yang diminta oleh IS WUR, apa yang diminta oleh THE dan lain-lain. Coba kita rangkai jadi satu indikator besar yang itu kemudian kita cek kita posisinya ada di mana dan kita mau mencapai. Berarti kayak mengarang kitab gitu ya, kalau mufassir zaman dahulu itu.
lebih kayak nyari jalan keluar. Oh, jalan keluar. Kesasar itu, Pak. Iya. Kemana sih, Pak? Mengumpulkan dari yang tadi itu ada LAM, ada apa namanya dari Ristek, Dikti Saintek, terus kemudian dari Kemenak, dari Pan-RB, itu kan banyak itu. Dasar-dasarnya ya. Bukan Itu membutuhkan waktu berapa kira-kira? bukan mengarang ini, mengarang kitab. Ya, Ini mengarang. asli, Ya, analisis. seperti iya. Ulama dulu itu kita, Pak. Iya. Bedanya ulama dulu itu puasa, kalau ini kan enggak. Iya. Kalau RSB itu kan banyak dalam apa itu, Pak. Iya. Itu membutuhkan berapa lama itu? Ya, waktunya sih nggak lama. Hmm. Butuh tim yang banyak. Oh, tim yang Jadi banyak. ada yang bagian lihat Lamtek, ada yang bagian lihat Lamsama, Oh. ada yang bagian lihat Lamemba dan lain-lain. Itu dikompil jadi satu Hmm. indikator yang sama, kita pakai target yang tertinggi dari Iya. yang ada di antara Lam-Lam. Dulu saya pernah podcast dengan Pak Ketua itu tentang RSB, Pak. Tapi masih rencana, Iya, baru iya. launching. Kalau ini kan sudah menuju tahap. Ya, sudah jadilah istilahnya. Iya. Pasti kalau ini terbit, Ah. RFB-nya sudah jadi. Oh, sudah Iya. jadi. Kalau terbit ya jadi, Pak. Makanya podcastnya tayang. Oh iya. Ya. Ini langsung tayang dah. Ya tanya. Ada, Pak. Cepat kita harus ngedit. Iya. Ya. Podcast ini tayang sudah terbit. Kalau boleh tahu itu berapa persen? Nah, ini kayak ketua kan berapa persen gitu? Berapa? Ya, sudah 90%. Pak. 90% ya. Berarti tinggal 10. Oh. Tinggal layout terus di print, Pak. Kita Terus belajar lewat, Pak. Iya. Iya. Berarti Jadi, secara redaksi, baru di SK. ukuran dan lain sebagainya, berapa orang itu sudah lengkap berarti ya. Tagihan-tagihan itu. Oh, sudah. Lengkap Berapa semua. persentasenya, kita mau nyampe kemana, itu sudah mulai diukur. Ya. Nyampe nggak kita? Kalau nggak nyampe ya diturunkan dulu targetnya, baru kemudian lari ke Kok bawah. pinter gitu. Saya mau nanya ini Pak Yusuf, Iya. terkait dengan ini kan RSB itu kan kompasnya UIN itu 5 tahun ke depan ya. Iya, 2025 2029. 2029. Kemudian kalau ditarik ke atas kan RPU gitu ya. Iya. Yang milestone ini titik tekannya di mana ini? Titik tekan yang RSB yang ini. Jadi kalau mungkin yang baru lihat ini ya, RPU itu kan rencana pengembangan universitas. ya. Atau kalau kita sebut rencana jangka panjang. Jangka Ya. panjang. Ini sudah masuk ke berapa? Ke fase kedua. Fase kedua. Jadi rencana jangka panjang kan 25 tahun. Iya, Ya. oke. Ini Kok pinter sampean? Ya, iya Pak, karena saya mungkin 25 tahun ini saya belum pensiun. Jadi saya harus kita harus awal. Iya. Lanjut dulu. Sampai mana? Tahapan kedua. Tahapan kedua Jadi ya. ini tahapan 5 tahun kedua. Oke. Ini kan kayak zamannya Pak Harto dulu ya. Iya, jangka Epelita panjang, ya. jangka Apa gitu? Iya, betul. Ana sing dawa ana sing ndak, ya. Nah, 5 tahun ini 2025 2029. Memang kalau arahnya yang sebelumnya itu adalah National Competitive Advantage ya, atau daya saing nasional. Nah, sekarang kita menanjak satu level menjadi daya saing internasional. Berarti selaras dengan tadi itu yang disebutkan Pak Lubab itu ya? Iya, dengan ada GS itu. Ya, Ya. GS. Tapi kan kalau internasional nggak mungkin langsung melompat jauh. Ya, kita targetnya itu adalah di level Southeast Asia ya, atau Asia Tenggara. Asia Tenggara. Iya, saya khawatir Southeast Asia nggak tahu ya. Meskipun bahasa Arab ya. Saya TOEFL saya 500. Jadi kita targetnya terbaik khususnya di PT Islam ya, di level Southeast Asia. Iya. Asia Saya jadi penasaran. Iya. Oke. Penasaran saya isinya kayak apa itu. RSB-nya. Iya, memang saya sengaja nggak baca, tapi kalau baca kan nanti revisi terus itu. Iya. Nanti saya tidak penasaran. Iya, penasaran. Oke. Ya, ditetapkan Pak, biar nggak direvisi Pak. Iya, itu tadi. Nah, saya ini ya, kira-kira itu kan sudah bisa terlihat ya 2029 wajahnya UINSA itu seperti apa itu. Ya. Ya. Jadi ya harusnya nanti orang level Asia Tenggara pasti kenal apa itu UINSA. Ya. Dan mahasiswa kita juga bukan level Indonesia lagi, pasti banyak mahasiswa Asia Tenggara khususnya kuliah di UINSA. Jadi gambaran itu contoh mahasiswa. Kalau dosennya juga ada di dalam Renstra. Kita ada namanya persentase dosen
luar negeri yang mengajar di Winsa. Di Winsa Ya, juga. karena itu tagihan apa? International IS ya. Faculty Ya, Staff. staff, International Faculty Staff. Ya, dicoba Atau- saya ini lah. Arahnya kemana ini? Mau ke luar negeri ke Asia Tenggara? Berarti memungkinkan dosennya kolaborasi. Iya, kan kolaborasi gitu. ya. Ya Terutama nanti dengan terakhir aja kampus. itu. Jangan disampaikan. Saya pikir Selalu begitu. Iya. Orang lain, waktu saya ke Australia kalau dia enggak. Iya, iya. Kalau saya If ada sama Ben ya. Iya. Siap. Ya masih if Ya, conditional sentence Pak. Lu tahu bahasa Inggrisnya tahu saya itu. Oke, Pak Lubab itu ada ini ya, kan banyak lam gitu ya, bisa Ya. Pak Lubab, Pak Yusuf lah terserah. Lamnya banyak, tagihannya banyak itu. Yang paling susah itu apa Pak di proses penyusunan biar tahu Pak. Ini kalau dibaca orang jadi penasaran, sampai diundang nanti. Itu. Oh gitu ya? Iya, Oh, itu. karena kita menurunkan indikator itu. Nah, kan, indikator ya. itu. Apalagi coding itu, Pak. Itu kan saya tahu Ya. itu coding. Dulu itu ruwet, Pak. Berapa kita itu dulu? masih ingat. Dulu yang kita susun Iya, itu sampai rapat Sama itu. lah, Sama ya, Jadi, coding. Kesulitannya itu kan kita harus memetakan banyak indikator, termasuk LAM, Ya. QS, kemudian turunan yang lainnya. Dengan banyak itu kita harus mengkompilasi jadi satu. Mana indikator-indikator yang duplikasi, punya duplikasi atau kemiripan. Oke. Laras ya. Ya, harus jadikan satu. Selain itu, setelah ketemu indikator, kita juga harus selaras sama Kementerian Agama, khususnya Ekstra Pendis, Pendis, Pendidikan ya. Islam. Ya. Karena kita memang formalnya, utamanya kita itu ada di bawah Kementerian Agama, khususnya di Pendis. Pendis. Sehingga kita Oke. harus petakan indikator yang kita mau tuju dengan indikatornya Pendis. Ya. Makanya ada titipan lah dari beliau-beliau di sana untuk PTKN. Oh, TKN. Ya. Berarti kan apa istilahnya itu? Head apa? Apa istilahnya? Cascading lah. Pak. Cascading Cascading, itu loh, ya. ini coding, codingnya ini, wah Ya. itu ruwet Pak. Karena kinerja kita ini ya bagian dari kinerja Pendis. Jadi harus mendukung Pendis. Pendis. Tapi tidak dimatikan hanya di Situ. saja. Kita masih bisa improvisasi. Iya, makanya kan biasanya Renstra itu hanya menerjemahkan dari Pendis itu kan, Ya. Pendis sama Pak. Yang menarik itu memasukkan LAM itu Pak. Saya pikir itu menjadi distingsi yang menarik itu. Kan sampeannya ngajari dulu Pak. Loh, kok Tapi waktu itu sekolah Pak. Oh ya. Nah itu yang menarik itu Iya. bagaimana. Jadi kan itu tidak hanya menggambarkan mahasiswa, menggambarkan dosen, tapi menggambarkan nanti UPPS itu wajah UPPS ke depan, kebutuhannya 5 tahun ke depan itu berarti pahalanya sampean banyak. Amin. Amin. Iya. Amin. Udah mengerti besok mati ya. Iya jangan lah dulu. Tugasnya masih banyak itu, kajiannya banyak Gus ya. Jadi apa namanya? Saya ingin tanya Pak, kan nanti itu mesti kan di breakdown ya. UPPS, Prodi itu kan mengacu ke sana. Enggak, karena UPPS sudah terlibat di Oh terlibat ya. Oh berarti yang terlibat dari UP unsur semua unsur ya. Ya. Jadi Ya. kita melibatkan semua unsur. UPPS yang ada di Winsunan Surabaya sehingga prosesnya itu kena mereka juga nanti bikin turunan ke turunan ekstra masing-masing UPPS itu juga itu. prosesnya sama lah. Oh berarti dia nanti tinggal melakukan bukan replikasi ya, membreakdown dari yang Cascading sama. cascadingnya di universitas diterjemahkan ke UPPS ya. Bisa Apa- jadi indikator itu di satu UPPS sudah terlampaui lah, tapi di UPPS lain bisa jadi itu masih belum. Itu ada potensi untuk lentur gitu ya ketika di Ya, Pak. oh, Tapi capaiannya di RSB universitas kan universitas. Tapi kan nggak semua UPPS itu sudah settle kan. Nah, jadi semuanya juga harus bisa menyesuaikan. ya kalau perannya LPM sama GKM saya mau tanya ini Gimana? dalam kaitannya dengan RSB ini apa? Saya bantu jawab. Iya silakan Nah, Pak Sekretaris. Ini kalau ini sekretaris Pak, ini harus ini Ya, sebenarnya nyusun ini kan tim ya. tim. Nah, Tim. ya tim Pak. Kok sudah kayak saya tim. Karena LPM kan penjamin mutu. Iya. Sehingga kita mengarahkan bagaimana Renstra ini selaras dengan proses penjaminan mutu. Oke. Sehingga kita insertkan
Karena penjaminan mutu kan ada internal eksternal. Oke. Kita insertkan indikator-indikator penjaminan mutu eksternal ke indikator di RSB sehingga LPM memastikan menarik. Di situ. Iya, berarti kan keinginan maunya itu ya, keinginannya apa yang dilakukan oleh UINSA, UPPS itu sesuai baik tagihan dari Kementerian Agama juga tagihan dari LAM-LAM itu ya. Kalau nggak sesuai, delete gitu Pak. Tidak. Apanya yang tidak sesuai? Ya misalkan ngajukan tidak ada di dalam RSB, ngajukan program lain-lain gitu. Memang kalau ngajukan memang harus jelas arahnya kemana. Kalau arahnya nggak jelas tetap dimasukkan ya nanti UINSA jadi arahnya jadi nggak jelas. Ya kan biasanya kan buat program spektakuler tapi di RSB nggak ada gitu. Berarti kan juga termasuk gini, analisis tentang berapa dosen yang akan didoktorkan gitu ada juga. Ada. Berapa dosen yang prodi tertentu yang potensi untuk menjadi profesor gitu ada. Jabatan fungsional. Berarti sampean sudah kayak yang TP ya, tentara pelajar. Masih ada dari hasil analisis. Enggak. Sudah nggak ada ya. Tahun ini ya yang baru-baru itu. Yang baru-baru. Artinya yang lama-lama sudah insaf, sudah asisten ahli, sudah naik ke ini. Tentara pelajar. Dan ada tentara pelajar lagi itu. Menarik Pak. Jadi RSB itu kalau kaitannya dengan ini ya internasional itu seperti apa itu di dalam RSB termaktubnya seperti apa? Ya misalkan paling gampang ya Scopus tulisan publikasi internasional JB di jurnal internasional bereputasi. Kalau kita mau masuk ke THE 5 tahun harus ada 1000 dokumen Scopus. Memang dan itu kemudian menjadi tagihan, menjadi IKU ya. Iya, kalau kita memang mau menuju THE mau nggak mau itu harus nanti di beberapa unit bikin program. Nah, arahnya kemana ya? Misalkan dalam 1 tahun kita punya target 1000 Scopus misalkan. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi lumayan. Setiap tahun 200 lah. Setiap tahun 200. Kita di 130. 200 itu apakah nanti di UPPS atau fakultas atau bagaimana? Nanti dibagi rata. Nanti dibagi rata. Programnya mau 200 itu minimal. Kalau kita mau menuju THE ya minimal 200 per tahun. Itu baru bisa daftar. 200 mudah lah, apalagi dosennya kayak Pak Fauzi itu. Artikelnya Scopus kan berapa itu? 5 tahun. Iya. Ya 1 aja sudah bagus. Harganya 600. 600. Dibagi rata-rata cuma sepertiga, Pak. Oke. Masih lanjut nggak ini? Sudah kayaknya. Sudah cukup. Iya. Nah, apalagi satu lagi. Apa yang kolaborasi itu Pak? Kan dari berbagai macam latar belakang fakultas itu. Meramunya kayak apa? Ya, yang pertama sih sesuai lamnya dulu. Lamnya. Berarti dari bisa perwakilan. Yang susah teman-teman yang di Saintek ya. Lamnya banyak itu. Lamnya banyak. Ada lam Infocom, lam sama, lam Tek, ada lam Depilar lagi. Itu banyak. Tapi lain, masing-masing lam itu ada perwakilan dari UPPS. Ada. Memang kalau mengkolaborasi pasti harus ada kolaboratornya. Pasti kita selalu diarahkan oleh Pak Rektor, dikolaborasi terus. Juga dikawal oleh Pak Ketua LPM. Ketua LPM. Ketua LPM itu. Itu yang awal sehingga kan kolaborasi. Kerja kolaboratif. Lamspak yang satu itu Pak dikepung banyak fakultas itu. Lamspak itu kan ada di dakwah, ada di Usuludin, ada di irisannya fisik, banyak ya. Kecuali Lamdik jelas tarbiyah. Lamemba jelas Emba, Febi gitu. Kalau Usuludin macam-macam ya. Ada Ban PT, ada. Kalau dakwah juga macam-macam. Kalau kedokteran Pak? PTK. Hanya sama itu aja kan? Di Gizi itu. Gizi ya. Oke, hanya itu irisannya. Luar biasa. Undangan lah. Podcast sama dokter-dokter lah. Sudah pernah Pak Fauzi? Wah itu. Iya. Gimana bahasanya kalau di ya nanti saya temani. Saya kan teman.
Timbul asistensi. Iya, sekretaris kan tetap hebat, Pak, Iya, daripada iya. korpus Iya, itu. iya. Ya tetap pengetahuan kedokteran kalah kita. Iya. Sudah 20 menit Bos. Anu ini termasuk integrasi sudah dari ITS ke kedokteran, integrasi itu. Dan ITS juga ada kedokteran. oh, Iya, betul. betul. Iya. Oke. Iya. Baik, sahabat Mutu Winsa, terima kasih Pak Yusuf, Siap. Pak Lubab yang telah berbagi tentang proses penyusunan rencana strategi bisnis Winsa yang akan menjadi kompas ke 5 tahun ke depan untuk target, tujuan, dan outcome katanya Pak Ketua itu sudah jelas. Tinggal melaksanakannya. Siap. Nah, tinggal melaksanakannya itu harus ditambah dengan doa. Itu kira-kira. BPA, Pak. Ya, itu integrasi, Pak. Ini kan suruh doa kan? Ya, nggak perlu doa. Iya. Baik, terima kasih disampaikan, sahabat Mutu. Bisa jumpa kembali di episode yang lain. Untuk grogi ini. Ya. Iya, makanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh.